Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Sementara itu, Taiwan diketahui berhasil menghalau penyebaran wabah virus corona meski lokasi negara mereka hanya berjarak 81 mil atau sekitar 130,4 km dari pusat epicentrum virus corona atau COVID-19 di Tiongkok. Berdasarkan laman www.worldometers.info pada siang ini, pukul 12.57 waktu Indonesia Barat, hanya ada 52 kasus corona yang terjadi, 32 aktif, 20 sembuh, dan tidak ada kasus kematian yang terjadi. Halo Ulti People, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog Mylkes. Negara Taiwan termasuk negara terbaik dalam menangani COVID 2019 di dunia pada bulan Januari 2021. Menurut penelitian Institut Lowy, Taiwan mendapat ranking ketiga dari 100 negara terbaik penanganan COVID-19 setelah Selandia Baru dan Vietnam. Indonesia waktu itu ada di urutan ke-85. Pada bulan Agustus 2021, menurut survei World Competitive Yearbook 2021 dari 64 negara di dunia, Taiwan menempati posisi ke-8, sedang Indonesia menempati urutan ke-37 dalam ketahanan negara terhadap pandemi COVID-19. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana penanganan kasus COVID-19 di negara Taiwan. Nah, untuk itu bersama kita telah ada pelajar Indonesia yang sedang belajar di Taiwan. Segera saja kita sapa Rachel. Halo Rachel, ya, apa kabar? Thank you juga ya untuk kesempatan. Nah, Rachel bisa memperkenalkan diri, jurusan kuliah apa yang diambil, dan sudah berapa lama di Taiwan? Halo, puji Tuhan kabar aku baik. Namaku Rachel Valentina, aku sekarang lagi kuliah S2 di Taiwan, jurusan Teknik Industri. Dan sekarang aku lagi tahun kedua, jadi udah 1 tahun di Taiwan. Senang ya bisa berada di negara yang aman di pandemi COVID 2019. Nah, menurut Rachel dan teman-teman, apa yang menjadi kunci keberhasilan pemerintah Taiwan dalam menangani penyebaran COVID 2019? Kalau menurut aku sih di Taiwan itu bisa aman karena pemerintahnya itu ketat banget masalah karantina. Jadi pemerintahnya itu membagi-bagi setiap negara itu ke 2 bagian, untuk yang middle risk dan high risk gitu. Jadi kalau untuk yang middle risk itu mereka harus karantina selama 14 hari di tempat yang mereka boleh pilih sendiri. Dan untuk negara-negara yang high risk, pemerintahnya itu mewajibkan mereka untuk karantina selama 3 minggu. 2 minggu di tempat pemerintah, dan 1 minggunya mereka boleh pilih tempatnya sendiri gitu. Jadi untuk semua orang yang mau datang ke Taiwan, pasti bisa dipastiin mereka negatif dulu gitu. Jadi menurut aku itu sih salah satu kunci kesuksesan pemerintah Taiwan dalam menanggulangi COVID-19 ini. Dan juga yang kedua itu yang pastinya adalah kedisiplinan dari orang-orang Taiwan itu sendiri. Kalau yang aku lihat sih orang Taiwan itu benar-benar disiplin banget gitu. Jadi kalau misalnya disuruh pakai masker, ya mereka pasti pakai masker gitu, nggak lepas-lepas gitu sih. Dan yang ketiga, di Taiwan itu sejak pandemi, kalau kita mau masuk toko atau mau pergi kemanapun, ke MRT, mau naik bus atau apapun itu, pasti kita harus scan barcode. Jadi kita harus kirimin SMS, kita harus kirim SMS gitu ke satu nomor yang udah ditentuin sama pemerintah. Itu sebagai tanda bahwa kita pernah ke toko itu gitu. Jadi kalau kita ada kontak sama orang yang kena COVID-19, pasti pemerintah itu tahu kita kemana aja. Jadi pemerintah lebih gampang untuk nge-track histori perjalanan kita, gitu sih. Oh, jadi yang terutama adalah ketatnya sistem karantina buat semua pendatang ya? Nah, mungkin Rachel bisa menceritakan pengalamannya. Bagaimana ketatnya sistem karantina yang dijalankan para pendatang? Iya, kebetulan pas aku ke Taiwan itu kan Taiwan udah COVID-19 ya tahun lalu. Maksudnya negara-negara udah banyak yang kena COVID-19 gitu. Jadi aku harus karantina selama 14 hari. Tapi pas tahun lalu itu Indonesia belum masuk negara yang high risk. Jadi masih karantinanya masih 14 hari aja gitu. Dan itu pemerintahnya masih di hotel, bukan di tempat pemerintah. Walaupun cuma di hotel sih, tapi benar-benar ketat banget sih. Kayak di setiap depan kamar itu pasti ada CCTV-nya. Jadi tuh mereka pasti tahu kalau misalnya kita keluar dari kamar gitu.
Dan kita keluar selangkah dari kamar pun itu kita bakalan kena denda, dan dendanya itu cukup besar, bisa ratusan juta gitu. Jadi bisa dipastikan tuh kita nggak bakal berani melangkah keluar gitu, even selangkah doang. Dan setiap hari itu kita dikirimin makanan satu hari 3 kali, dari ada breakfast, lunch, sama dinner gitu. Jadi kita udah disediain semuanya. Dan untuk peralatan di dalam kamar pun tuh kita nggak boleh ganti, kayak misalnya handuk atau spray hotel itu kita nggak dikasih ganti. Jadi tuh handuk dan spray itu kita 14 hari pakai, mereka nggak mau kasih ganti gitu, karena mereka takut kena kontak dengan kita kan. Kalau kita kena COVID terus COVID-nya nempel di handuk dan mereka cuci handuk kita, kan bisa ketular ke mereka gitu. Jadi itu mereka cuci semua yang kita pakai itu di hari terakhir kita karantina gitu. Jadi mungkin lebih aman juga buat pihak hotelnya. Bagaimana dengan sistem perkuliahan selama pandemi ini? Kalau untuk perkuliahan sih, kan ini baru mulai masuk sekolah ya. Pertengahan bulan September lalu tuh baru mulai masuk sekolah. Nah, awal-awal masuk sekolah itu tuh kita online dulu 3 minggu, jadi nggak boleh datang ke sekolah dulu. Nah, sekarang udah lewat dari 3 minggu, jadi semua perkuliahan di sini udah berjalan seperti biasa sih, semuanya udah offline. Udah kelas tatap muka itu udah boleh semua, perpustakaan ataupun juga fasilitas olahraga, fasilitas komputer itu semua udah dibuka kayak sebelumnya sih. Gitu. Jadi udah benar-benar aman banget gitu. Cuman untuk beberapa kelas yang emang rame, untuk yang lebih dari 80 orang itu masih harus online gitu. Cuman untuk kelas-kelas kecil yang isinya hanya 20-30 orang itu udah boleh kelas offline gitu. Sama paling di kelas duduknya kayak jaga jarak aja gitu, kayak nggak boleh terlalu dempet. Saat ini di Taiwan, berapa jumlah kasus orang terinfeksi COVID-19 per hari? Dan varian apa yang sedang mendominasi sekarang? Kalau sekarang itu Taiwan itu udah nggak ada COVID-19 sebenarnya. Maksudnya udah setiap harinya udah nggak ada case. Udah sekitar 2 minggu itu udah 0 case. Jadi pemerintah Taiwan itu udah turunin level COVID ini ke level 1 gitu. Jadi udah masih perlu social distancing dan pakai masker aja gitu. Cuman kalau untuk kayak dilarang pergi gitu nggak ada sih. Jadi kita sekarang udah boleh pergi bebas kemanapun, cuman masih tetap social distancing dan pakai masker. Dan kalau kita mau makan atau misalnya mau masuk toko itu pasti dicek suhu sama tangannya disemprot alkohol. Segitu aja sih, karena sekarang Taiwan udah bener-bener aman banget, udah nggak ada local case lagi gitu. Kalaupun ada case itu case-nya yang dari karantina tadi, yang datang dari luar negeri gitu. Jadi mereka udah ketahuan dulu mereka ada COVID-19 dan langsung ditanggulangi sama pemerintah Taiwan gitu. Jadi nggak ada yang local case. Bagaimana dengan vaksinasi? Sudah berapa persen penduduk Taiwan sudah mendapat vaksin? Dan siapa prioritas utama yang mendapat vaksin? Kalau untuk vaksin sejauh ini itu udah 37% vaccination rate-nya. Udah 36,9% sih. Dan vaksin yang ada di Taiwan itu ada AZ, Moderna, Pfizer, sama vaksin Taiwan sendiri gitu. Cuman untuk sekarang setahu aku Moderna itu udah habis gitu. Nah, kalau untuk prioritasnya, Taiwan itu untuk setiap vaksin itu prioritasnya beda-beda. Aku kurang tahu kalau untuk vaksin yang vaksinan Taiwan punya. Cuman kalau untuk yang Pfizer itu tuh diprioritaskan untuk yang 23 tahun ke bawah. Dari 18 sampai 23 tahun gitu. Itu prioritas utamanya. Tapi untuk sekarang itu Pfizer itu udah mulai buka untuk yang 23 tahun ke atas gitu. Cuman pada awalnya mereka memprioritaskan untuk yang 18 sampai 23 tahun. Gitu. Kalau untuk AZ itu lebih luas sih jangkauannya. Maksudnya belum ada batasan umurnya kalau untuk AZ setahu aku ya. Gitu. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin? Apakah cukup antusias? Kalau untuk tanggapan orang Taiwan sih sejujurnya aku kurang tahu ya, karena aku kurang bergaul sama orang Taiwan gitu. Cuman sih yang aku tahu orang Taiwan itu cukup terbuka kok dengan adanya vaksin dan mereka tidak menentang vaksin gitu.
Dan mereka mau daftar vaksin dan bersedia untuk divaksin gitu. Jadi setahu aku sih di sini masyarakatnya tidak melakukan penolakan buat vaksin gitu. Cuman memang ada orang yang misalnya lebih pilih AZ daripada Pfizer atau Moderna gitu. Ada juga yang lebih pilih Pfizer daripada Moderna atau AZ atau bahkan vaksin hewan gitu sih. Jadi lebih ke preference tiap orang aja beda-beda, karena kan di Taiwan itu sistemnya kita boleh pilih kita mau vaksin apa, jadi ya pilihan tiap orangnya aja beda-beda gitu. Sebentar lagi ada liburan akhir tahun nih ya, apakah pemerintah Taiwan sudah mengeluarkan aturan-aturan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19? Kalau misal untuk akhir tahun sih belum ada kabar ya, karena kan di Taipei kan aku kan misalnya di Taipei gitu. Di Taipei kan kalau misalnya akhir tahun kan biasanya ada fireworks kan di Taipei Yilin. Tapi kalau untuk tahun ini sih sebenarnya belum ada kabar apakah tetap ada apa enggak gitu. Karena kan biasanya ramai banget kan dan ada konsernya juga. Untuk sampai saat ini belum ada kabar sih apakah akan ada seperti tahun-tahun biasanya atau enggak gitu. Nah Rachel, saran-saran apa yang bisa kamu berikan untuk menghadapi pandemi yang masih belum jelas ke depannya ini? Kalau saran aku sih yang paling penting itu ikuti protokol ya, karena itu salah satu tanggung jawab kita sebagai masyarakat gitu, yaitu mengikuti protokol yang udah diberlakukan oleh pemerintah gitu. Kalau memang harus pakai masker, cek suhu dan pakai alkohol ya dijalani dengan baik gitu. Selain kita menjaga diri kita sendiri, juga kita menjaga orang-orang yang dekat sama kita gitu, yang hidup sama kita atau yang sering ketemu sama kita gitu. Jadi itu sih paling penting. Nah, Healthy People, demikianlah hasil sharing bersama Rachel yang sedang berada di Taiwan tentang penanganan COVID-19. Kiranya bisa memberikan manfaat. Nantikan episode selanjutnya hanya di My Alkes, informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya. Salam sehat.